Halo sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Kak Dimas di channel sekolah, channel belajar online. Jadi bagi kalian-kalian khususnya pelajar yang saat ini sedang daring mencari materi pelajaran, tips trik soal-soal motivasi dan inspirasi, kalian wajib subscribe channel ini. Dan jangan lupa kalian juga harus tekan tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap video yang diupdate oleh channel sekolah. Oke sahabat sekolah, hari ini Kak Dimas akan sharing di kelas edukasi, yaitu materi pelajaran kelas 5 SD, tema 5, subtema 2, pembelajaran ke-1. Sahabat sekolah, di subtema 2 ini, hari ini kita akan mempelajari apa saja sih? Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang yang pertama, menuliskan informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Kemudian yang kedua yang akan kita belajar yaitu menjelaskan rantai makanan yang ada pada suatu ekosistem. Oke, sudah tidak sabar, check it out. Sahabat sekolah, silahkan kamu perhatikan gambar yang ada di layar. Ada hewan-hewan berikut namanya. Nah, perhatikan gambar hewan langka asli Indonesia tersebut. Apakah kamu tahu jenis habitat dan ekosistem tempat tinggal hewan-hewan tersebut? Kamu bisa berdiskusi dengan temanmu atau kelompok belajarmu, kemudian dicatat nama hewan dan habitatnya, dan satu lagi yaitu jenis makanannya. Nah, selamat mencoba, atau kamu bisa mencoba mandiri ya. Oke, selamat mencoba dan kita lanjut lagi. Sahabat sekolah, setelah berdiskusi tentang beberapa hewan langka Indonesia, Siti, Udin, dan Dayu masih memperbincangkan hewan-hewan tersebut. Siti berkata, "Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka?" Udin menjawab, "Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang." Kemudian Dayu juga ikut menjawab, "Betul juga ya. Jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan dalam ekosistem?" Udin ikut menjawab, "Ya, mari kita cari tahu." Nah, sahabat sekolah, dari obrolan ini tentunya kamu semakin penasaran ya. Oke, langsung saja kita cari tahu. Sahabat sekolah, rantai makanan. Kita akan membaca teks tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, sahabat sekolah, kamu bisa perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu adalah contoh rantai makanan ya. Nah, padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai, dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Nah, humus sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu, hingga disebut rantai makanan. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Kemudian konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen 4 adalah ikan-ikan besar. Begitu ya kehidupan di laut atau mata rantai makanan di laut. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada.
Jika salah satu komponen tersebut tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan makan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan begitu seterusnya ya. Oke. Sahabat sekolah, ada satu lagi ya komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Nah, apa itu pengurai? Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai ini dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Oke sahabat sekolah, di dalam rantai makanan terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Keterangan tentang rantai makanan di atas adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jika makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan akar. Konsumen tingkat 1 merupakan hewan herbivor atau pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contohnya, konsumen tingkat 1 adalah tikus. Kemudian poin yang ketiga, konsumen tingkat 2 merupakan hewan karnivora yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 ini merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2 agar dapat bertahan hidup. Contohnya, hewan konsumen tingkat 2 ini adalah ular. Kemudian yang poin keempat, konsumen tingkat 3 memakan konsumen tingkat 2. Contohnya hewan konsumen tingkat 3 adalah burung elang. Kemudian poin yang kelima, pada saat konsumen tingkat 3 mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuhnya akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan seperti rumput. Oke sahabat sekolah, sampai di tugasmu. Tugasmu di pembelajaran 1 ini adalah, nah, dalam rantai makanan, tikus termasuk konsumen nomor berapa? Silahkan dijawab. Dan Kak Dimas tunggu jawabannya di kolom komentar. Oke sahabat sekolah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Dan tetap di video pembelajaran sekolah bersambung ya di pembelajaran kedua. Oke. Nah, semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kamu, terutama dalam kamu belajar dan kamu dalam meraih prestasi dan mimpi-mimpimu. Cukup sekian, salam semangat luar biasa. Terima kasih.